teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktaviana. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu inovasi tentang cahaya. Di sini kami menggunakan KD menerapkan sifat-sifat cahaya dari keterkaitan dengan indera penglihatan. Pengertian cahaya: cahaya adalah sebuah bentuk energi yang telah dipancarkan dengan sebuah benda atau sumber cahaya dalam bentuk golongan, yakni bernama elektromagnetik. Golongan elektromagnetik bisa merambat dalam ruang hampa pacun. Sifat cahaya: yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya ini yaitu memang sangat umum dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita melihat sinar matahari memasuki rumah dan melalui kaca jendela di rumah kita. Jika jendela rumah tersebut telah ditutup terhadap kain hitam, sinar matahari tidak bisa masuk ke rumah kita, sehingga cahayanya hanya bisa melewati kaca benda bening. Atau bisa juga ketika anak kecil bermain di hari yang panas, maka bayangan terlihat dari anak tersebut. Ini karena adanya sebuah sinar matahari yang tidak dapat menembus terhadap siapapun, karena orang tersebut bukan objek yang jelas dan hanya membentuk sebuah bayangan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah adanya sebuah proses yang mengubah arah rambat cahaya. Cahaya merambat melalui dua zat dengan kepadatan berbeda, hingga cahaya dari zat dengan kepadatan lebih rendah mencapai zat dengan kepadatan lebih tinggi. Maka cahaya dibiaskan yang dapat mendekati garis yang berjenis normal. Ketiga, cahaya merambat lurus. Cahaya ini dapat dideteksi dalam mengamati apakah satu benda dapat mengirimkan cahaya atau tidak. Objek dengan buram, seperti dinding, tidak dapat melanjutkan cahaya yang mengenai mereka. Akan tetapi, ketika objek ini terkena cahaya, ia membentuk bayangan. Ia dapat digolongkan sebuah objek gelap karena tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, seperti pagar, dinding, pintu kayu, dan lainnya. Ketika objek seperti kaca dapat tembus cahaya, maka objek tersebut termasuk terhadap kategori objek sumber cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Sifat-sifat lain dari cahaya adalah sebuah cahaya yang dapat dipantulkan. Pantulan cahaya tersebut yang terdiri atas pantulan difusi atau pantulan difusi dan dalam bentuk teratur. Pantulan difusi tersebut ketika di dalam cahaya mengenai sebuah permukaan yang begitu tidak rata. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Sifat-sifat dari cahaya terakhir ialah adanya sebuah cahaya yang dapat dipecah. Istilah lain untuk penguraian cahaya adalah dispersi. Prinsip penguraian cahaya adalah penguraian hanya putih menjadi cahaya dengan warna yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Afianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi. Inovasi kami yaitu berupa penerapan strategi pembelajaran time token dalam pembelajaran sifat-sifat cahaya, yang mana time token itu adalah strategi pembelajaran yang digunakan dalam tujuan agar siswa aktif berbicara. Selain itu, untuk menghindari pendominasian dalam berbicara dan juga sama tidak berbicara sama sekali. Jadi, strategi pembelajaran time token ini adalah strategi pembelajaran yang mengarah kepada semua siswa aktif dalam pembelajaran. Yang mana strategi ini diterapkan dalam bentuk kelompok diskusi. Strategi ini dilakukan agar masing-masing anggota kelompok diskusi dapat kesempatan untuk
berkontribusi dan dapat menyampaikan pendapat mereka dan juga mendengar pendapat orang lain. Jadi dalam kelompok tidak hanya beberapa orang aja yang menyampaikan pendapatnya, tapi semuanya dapat mengemukakan pendapatnya. Strategi ini kami lakukan dalam materi ini agar untuk menghindari siswa yang mendominasi pembelajaran dan juga tidak ngomong sama sekali. Langkah-langkah penerapan inovasi kami ini yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan dan pembelajaran terlebih dahulu kepada siswa. Yang kedua, membentuk kelompok diskusi. Yang ketiga, setelah itu guru menyampaikan materi sifat cahaya dengan menyampaikan media. Yang keempat, guru itu memberikan setiap siswa itu kupon berbicara masing-masing 5 kupon. Masing-masing kupon itu bernilai poin 25. Jika siswa sudah menghabiskan kupon berarti siswa mendapatkan poin 100 dan langsung dimasukkan nilai. Jika siswa tidak berbicara berarti siswa tidak memiliki nilai. Yang kelima, setelah itu siswa berdiskusi. Yang keenam, setiap siswa akan berbicara atau berkomentar wajib terlebih dahulu memberikan 1 kupon ke guru. Setiap siswa harus bergantian dalam berbicara sampai kupon berbicara yang mereka punya habis. Setiap siswa wajib menghabiskan kupon, tidak boleh mensisakan kupon. Jadi jika kupon mereka sudah habis, mereka tidak bisa lagi untuk berbicara. Hanya yang memiliki kupon saja yang dapat berbicara. Jika siswa tidak menggunakan kupon atau tidak berbicara sama sekali, berarti si siswa tidak mendapatkan nilai dalam pembelajaran sifat-sifat cahaya. Cuman itu aja inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anubul Aswad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini pembelajaran kita hari ini yaitu tentang cahaya. Yang mana pembelajaran cahaya ini kami menggunakan strategi time token dengan memanfaatkan media kupon berbicara. Nah, jadi pembelajaran cahaya ini kami menggunakan strategi time token dan media kupon berbicara. Nah, di sini bagian saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya dan bagaimana cara menerapkan strategi time token dan apa itu strategi time token, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan media kupon berbicaranya. Nah, sebelumnya strategi time token itu adalah suatu strategi yang bertujuan agar siswa aktif berbicara. Selain itu, untuk menghindari pendominasian seseorang dalam berbicara. Nah, jadi strategi ini menekankan siswa untuk strategi tentukan ini untuk menekankan siswa agar aktif berbicara dan menekan pendominasian seorang siswa yang aktif berbicara. Jadi tidak hanya anak itu aja yang berbicara, tapi semua siswa wajib berbicara. Nah, jadi strategi time token itu adalah strategi pembelajaran yang digunakan dalam tujuan agar siswa aktif berbicara. Selain itu, untuk menghindari pendominasian dalam berbicara dan juga tidak berbicara sama sekali. Jadi yang jarang atau tidak pernah berbicara sama sekali itu dengan menggunakan strategi ini wajib berbicara, karena strategi ini menekankan siswa untuk aktif dalam berbicara. Jadi strategi pembelajaran time token ini adalah strategi pembelajaran yang mengarah kepada siswa aktif dalam pembelajaran, yang mana strategi ini nanti akan dibentuk kelompok dan akan dalam mempelajari materi cahaya ini menggunakan strategi ini nanti akan dibentuk kelompok, yang mana strategi ini seperti saya bilang sebelumnya, strategi ini diterapkan dalam bentuk kelompok diskusi. Strategi ini dilakukan agar masing-masing anggota kelompok diskusi dapat kesempatan untuk berkontribusi dan dapat menyampaikan pendapat mereka dan juga mendengar pendapat lain. Jadi dalam kelompok itu tidak hanya beberapa orang aja bicara, tapi seluruh anggota kelompok harus berbicara. Maka itu kami menggunakan strategi time token dalam pembelajaran cahaya ini.
Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran cahaya dengan menggunakan strategi time token dan kupon berbicara. Yang pertama itu guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran terlebih dahulu kepada siswa. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru wajib memberikan tujuan pembelajaran cahaya pada hari itu. Yang kedua, guru membentuk kelompok diskusi. Terserah dalam kelompok diskusi itu ada berapa orang, ada 5 orang, ada 4 orang, 3 orang, itu terserah, tergantung pada guru masing-masing. Nah, yang ketiga itu setelah itu guru menyampaikan materi sifat-sifat cahaya dengan menampilkan media. Nah, di sini nanti terlebih dahulu guru menjelaskan materi cahaya kepada siswanya dengan cara guru itu sendiri. Setelah gurunya mau menyampaikan dengan cara ceramah atau menyampaikan dengan cara menggunakan media pun bisa. Jadi yang ketiga itu guru memberikan materi terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kelompok terbentuk dan guru sudah menjelaskan materinya, nah di sini guru dalam pembelajaran cahaya ini memberikan pada masing-masing siswa itu 5 kupon. Nah, jadi masing-masing siswa di kelas itu yang dalam kelompok itu dibagi 5 kupon. Masing-masing kupon itu bernilai 25 poin. Jika siswa sudah menghabiskan kupon, berarti siswa berhasil mendapat 100 poin dan akan mendapat nilai dari guru. Dan langsung dimasukkan nilai. Jika siswa tidak berbicara, berarti tidak memiliki nilai. Nah, setelah itu guru menyuruh siswa untuk diskusi tentang pembelajaran cahaya. Jadi kuponnya itu berbentuk kayak ini. Media pembelajarannya yaitu kupon berbentuk kayak gini. Nanti masing-masing siswa diberikan 5 kupon. Dan ini kupon, setiap mau berbicara siswa harus memberikan 1 kupon. Jika misalnya kuponnya habis, jadi siswa itu tidak boleh berbicara lagi dan memberi kesempatan kepada teman lain. Nah, maka dari itu tujuan dari strategi time token ini menekan agar tidak ada siswa mendominasi berbicara. Nah, setiap siswa itu akan berbicara dan berkomentar wajib terlebih dahulu memberikan 1 kupon. Nah, jadi sebelum berbicara wajib memberikan 1 kupon. Nah, pada gurunya yang memberi kuponnya itu kepada gurunya. Setiap siswa harus bergantian dalam berbicara sampai kupon berbicara yang mereka punya habis. Setiap siswa wajib menghabiskan kupon, tidak boleh mensisakan kupon. Jadi tidak boleh mensisakan kupon. Kalau misalnya ada kupon sisa, berarti segituan nilai. Kalau tidak ada yang sisa, berarti dia mendapatkan 100 poin. Jadi jika kupon mereka itu sudah habis, mereka tidak bisa berbicara lagi atau menemukan pendapat. Nah, jadi kesimpulannya dari strategi time token ini dalam pembelajaran cahaya yaitu yang mana nanti siswa akan mendiskusi tentang materi cahaya dan nanti akan mendiskusikan dalam kelompok mereka. Dan nanti masing-masing anggota kelompok itu diberikan 5 kupon, dan kupon ini digunakan untuk setiap siswa mau berbicara apapun tentang pembelajaran cahaya, siswa itu harus memberikan satu kupon. Nah, jadi jika kupon yang siswa itu pegang sudah habis, jadi siswa itu tidak boleh berbicara lagi dan memberi kesempatan kepada teman lain. Jadi strategi time token ini menekan siswa untuk dominasikan. Kebanyakan siswa kalau di kelas itu cuma 1-2 orang siswa aja yang sering berbicara, siswa lainnya banyak yang diam. Maka dengan strategi ini bisa digunakan untuk menekan siswa seluruhnya harus aktif berbicara. Nah, demikian pembelajaran tentang kami hari ini. Mohon maaf masih ada kesalahan dari penyampaian kami. Maklumlah masih dalam tahap belajar, masih banyak kata-kata yang celat, mohon maaf. Jadi saya perwakilan dari kelompok 7 mewakili teman-teman lainnya, kami akhiri pembelajaran kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.